Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Kasri Kasim. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Sibatua Pangkajene, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 batch 1 di LPTK UIN Ar-Raniwi Banda Aceh dengan NIM PPG 240-220-2676. Saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran dengan materi faktor keberhasilan Fatu Makkah di kelas 10. Dan saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama dan jika berkenan untuk memberikan kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ista'id Yaman Salaman Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Saya mau meriksa kehadiran dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Farhan, ada Ji? Nurmadina? Nabila? Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Bagaimana kerapihannya? Sudah rapi semua? Sudah. Tidak ada sampah yang berserakan ya? Tidak Alhamdulillah. ada. Kita supaya tambah semangat bisa berdiri dulu semua. Ya, kita seperti sebelumnya untuk supaya lebih menyemangati kita lakukan esprikin semangat ya. Tepuk semangat seperti itu. Bisa ya? Bisa. Satu kali beri semangat. Hoi. Dua kali beri semangat. Hoi, hoi. Tiga kali beri semangat. Hoi, hoi. Beri semangat. Hoi. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Apakah pagi-pagi seperti ini sudah fokus atau belum ya? Baik,
Bisa perhatikan saya? Bisa. Oke, untuk melatih fokus saya punya permainan seperti ini. Namanya lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan, ya. Ingat, lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Kalau misalnya saya bilang pegang hidungnya, maka semuanya harus pegang Hidung. Oke. Latihan. Siap. Pegang hidungnya. Oke. Pegang telinganya. Oke. Pegang pundaknya. Pegang kakinya. Oke, bisa semua fokus. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau menyampaikan satu hadis atau pepatah mungkin yang marak atau pernah terkenal pada zaman Rasulullah, mengatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ini sangat jauh dari daerah atau negara Cina, ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lantang mengatakan tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Nah, buktinya sekarang bagaimana? Bahwa kiblat ilmu pengetahuan bukan lagi di dunia barat, ya. Kiblat modernisasi bukan lagi di dunia barat, tapi sekarang adalah yang lebih maju ilmu pengetahuannya, lebih maju teknologinya adalah Cina. Apapun itu, banyak sudah sangat banyak produk-produk yang terbuat dari Cina. Mulai dari mobil, televisi, HP. Ini HP yang paling banyak, ya, utamanya Android. Dan itu semua sudah berasal dari Cina. Bahkan buku ataupun Al-Quran sendiri ada juga yang sudah terbuat dari Cina. Bahkan mainan-mainan anak kecil saja kebanyakan dari Cina. Ini membuktikan bahwa teknologi Cina sangat maju. Dan Rasulullah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dengan hadis-hadisnya itu sangat terpercayai dan sangat bisa diandalkan, ya. Ini menandakan bahwa dimanapun kita berada, jika ada kesempatan untuk menuntut ilmu meskipun di tempat yang sangat jauh, maka ambil. Kemudian menuntut ilmu juga bukan hanya dari kalangan orang-orang pintar, ya. Mendapatkan ilmu pengetahuan dari siapa saja. Dan hadis kedua yang mengatakan adalah lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Ya. Baik, Nanda sekalian, hari ini materi kita adalah berjudul faktor keberhasilan Fathu Makkah. Materi sebelumnya kan kita membahas tentang Fathu Makkah, kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya sebuah peristiwa besar di kalangan muslimin, yaitu bernama Fathu Makkah. Baik, saya mau bertanya dulu, pertanyaannya, apa itu yang dimaksud dengan Fathu Makkah? Fathu Makkah yang berarti penaklukan Makkah. Makkah adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu penaklukan kota Makkah oleh Rasulullah SAW bersama pasukan Muslim pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah 630 Masehi. Peristiwa ini menandai kemenangan umat Muslim dan akhir dari kekuasaan kaum Quraisy kota Makkah. Oke. Beri aplaus dulu untuk teman kita. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua, kira-kira faktor apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Fathu Makkah? Ya, Farhan silahkan dijawab. Penyebab utama Fathu Makkah adalah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang oleh kaum Quraisy, khususnya kaum Bakar, yang merupakan sekutu Quraisy. Perjanjian ini berisi kesepakatan gencatan senjata selama 10 tahun antara Nabi Muhammad dan kaum Quraisy. Ya, beri aplaus juga untuk teman kalian. Ya, itu tadi beberapa pertanyaan tentang materi kita minggu lalu. Alhamdulillah materi kita minggu lalu
sudah bisa diingat dengan baik ya. Ya, selanjutnya mungkin kita sebelum memulai kembali materi kita tentang faktor keberhasilan Faktu Makkah ya. Di sini saya mau melakukan asesmen diagnostik. Asesmen ini tujuannya sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke, sudah ya? Silahkan dikumpul. Ingat jangan lupa tulis nama ya. Materi kita faktor keberhasilan Faktu Makkah. Sebentar kita akan membagi kelompok karena ini adalah problem based learning ya. Kita menggunakan model pembelajaran problem based learning atau belajar berbasis masalah. Jadi sebentar Bapak akan memberikan masalah yang mesti diselesaikan. Kemudian saya membagi kelompok diskusi dan kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian dan juga ada sistem tanya jawabnya. Ya. Setelah itu kita melakukan mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang kita ambil pada hari ini. Ananda sekalian, di sini sudah ada tampilan tentang materi kita adalah faktor keberhasilan Faktu Makkah. Jadi ada beberapa faktor sehingga Faktu Makkah ini dikatakan keberhasilan umat Islam yang sangat besar dampaknya ya. Karena umat Islam bisa kembali menguasai kota Mekah, di mana kota Mekah inilah merupakan kiblat dari sholat kita. Kemudian mau naik haji kita berangkat di Mekah, mau umroh kita di Mekah. Maka dari itu untuk membebaskan umat Islam dari keterbatasan, ya dilarang ke Mekah, dilarang menunaikan haji, dilarang umroh. Maka yang dilakukan adalah dengan ditaklukkan atau dikuasai kembali kota Mekah. Nah, penguasaan kota Mekah bukan hanya berdasarkan kepada tindak kekerasan, pertumpahan darah dan lain sebagainya. Tapi inilah beberapa faktor yang bisa kita lihat ya. Pertama, ada faktor diplomasi dan perjanjian Hudaybiyah. Nah, seperti yang dikatakan tadi Farhan bahwa salah satu penyebab Faktu Makkah adalah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah oleh kaum Quraisy yang membantu Bani Bakr dalam memerangi Bani Husa'ah. Kemudian faktor kedua adalah kekuatan militer dan strategi. Ya, kekuatan militer dan strategi di mana Rasulullah SAW berusaha untuk menghindari yang namanya konflik dan bisa bernegosiasi dengan Abu Sufyan dan Abu Sufyan pun bisa masuk Islam ya. Kemudian ya sudah tidak diragukan lagi faktor yang selanjutnya adalah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu pemimpin terbaik di dunia. Bahkan seorang penulis berbangsa Barat bernama Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh pertama paling berpengaruh di dunia ya. Karena kenapa? Karena kepemimpinannya, karena pengaruhnya. Dari sosok Nabi Muhammad bisa menyebarluaskan Islam sampai sejauh ini. Video ya yang ingin saya tampilkan untuk jadi pembelajaran. Video ini juga berkaitan dengan materi kita, yaitu faktor keberhasilan Faktu Makkah. Silahkan disimak videonya, kemudian dicatat apa-apa saja yang penting ya.
Beberapa orang Quraisy bertanya tentang kedua rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan, maka datang mereka bukan dalam rangka penipuan, tetapi untuk menjadikan ibadah umroh, membeli kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Perusahaan di sebuah oasis, ucapan tersebut dibatalkan oleh Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting untuk Mekah. Baik, dari pembahasan kita tadi ada beberapa materi yang perlu kita diskusikan ya, ada beberapa pembahasan yang perlu didiskusikan atau beberapa masalah yang perlu didiskusikan, diselesaikan. Jadi saya menentukan masalah apa saja yang mesti kita selesaikan sebentar ya. Kemudian setelah itu baru kita membagi kelompok. Baik, masalah yang mesti didiskusikan pertama itu ya. Baik, ada 3 masalah ya yang mesti kita selesaikan, yang mesti kita diskusikan. Pertama, alasan perjanjian Hudaybiyah menjadi faktor penting dalam keberhasilan Fathu Makkah. Kemudian, apa dampak keberhasilan Fathu Makkah terhadap penyebaran Islam? Kemudian yang terakhir juga pastinya apa saja yang menjadi faktor keberhasilan Fathu Makkah. Ya, silahkan diambil. Farhan, silahkan di yang kelompok 1, angkat tangan yang kelompok 1. Nah, kelompok 1 bisa di sini. Kelompok 2, angkat tangannya kelompok 2. Nah, kelompok 2 bisa di sini. 3, mana kelompok 3? Nah, kelompok 3 bisa di sini. Kelompok 4, ya, di sini ya. Ya, silahkan diskusikan masalah yang kita miliki tadi ya, yang mau diselesaikan. Nah, silahkan dicatat apa saja jawaban yang harus dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1. Satya sebagai moderator, Nabila sebagai narasumber, Husnil sebagai notulen, Farhan sebagai anggota. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk mengefisiensi waktu, saya serahkan kepada teman saya atas nama Nabila untuk memaparkan hasil diskusi kami. Kepada proses kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami menyimpulkan jawaban atas masalah tersebut. 1. Jelaskan 2 alasan mengapa perjanjian Hudaybiyah menjadi faktor penting dalam keberhasilan Fathu Makkah. Hasil diskusi kami selanjutnya kami serahkan kepada kelompok lain untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Putri dari kelompok 2 ingin bertanya. Pada jawaban untuk nomor 3, Anda mengatakan bahwa banyak suku Arab yang sukarela masuk Islam. Pertanyaan saya, suku Arab apa saja yang masuk Islam secara sukarela setelah Fathu Makkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivy Dayanti dari kelompok 3 ingin bertanya. Salah satu faktor keberhasilan Fathu Makkah adalah pasukan muslim yang berjumlah 2.000 pasukan. Dan pertanyaan kami, bagaimana cara Rasulullah mengumpulkan 1.000 pasukan dalam waktu singkat untuk penaklukan kota Mekah? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Saya mempersilahkan Nabila untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Ini masa ketika banyak utusan dari suku-suku Arab datang ke Madinah menyatakan keislaman mereka. Beberapa suku Arab yang masuk Islam sukarela setelah Fatu Makkah antara lain satu Bani Tahaki, suku yang tinggal di kota Tahaik. Setelah Fatu Makkah, mereka mengirim delegasi ke Madinah dan akhirnya masuk Islam. Dua Bani Tamim, salah satu suku besar di Arab Tengah. Mereka mengirim utusan pada tahun 9 Hijriah dan masuk Islam. Ini Abdul Qais, suku dari wilayah Bahrain. Mereka termasuk yang pertama dari daerah luas Hijaz yang datang dan masuk Islam secara sukarela. Kemudian kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya mempersilahkan Farhan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Cara Rasulullah mengumpulkan 10.000 pasukan sebelum Fatu Makkah menunjukkan kepiawaian beliau dalam strategi militer, kepemimpinan, dan diplomasi. Berikut langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah. 1. Konsolidasi internal di Madinah. Setelah perjanjian Hudaybiyah 6 Hijriah, Rasulullah menggunakan masa damai untuk memperkuat basis internal di Madinah. Dakwah Islam meluas dan banyak suku di sekitar Madinah mulai bergabung atau bersumpah setia kepada Nabi Muhammad. Kedua, rekrutkan dari suku-suku Muslim. Pasukan tidak hanya berasal dari kaum Muhajirin dan Ansar, tetapi juga dari suku-suku yang telah memeluk Islam, yakni Bani Aslam, Bani Musayyinah, Bani Ghifar, Bani Juhaina, dan suku-suku lainnya. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari berbagai macam materi tadi, materi yang didiskusikan tadi, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan ya. Pertama, pelajaran yang bisa kita petik dari Fatu Makkah bahwa diplomatik itu lebih penting daripada langsung berperang. Jadi dalam penaklukan kota Mekah itu tidak banyak darah yang tertumpah ya, tidak banyak korban jiwa. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengutamakan diplomasinya, mengutamakan bermusyawarah dengan musuhnya daripada berperang. Kemudian inilah peran penting dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan juga persatuan dari para masyarakat. Kemudian kesimpulan yang bisa kita petik, ada keberhasilan terpadu dalam Fatu Makkah, ada diplomasi militer, kepemimpinan, dan penerimaan masyarakat. Kemudian relevansi modern, ada nilai-nilai Fatu Makkah penting di era saat ini. Baik, selanjutnya saya kembali mau melakukan asesmen sumatif tentang sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah berjalan. Jangan lupa tulis nama kembali. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, silahkan dikumpul. Baik, itu tadi materi kita tentang faktor keberhasilan Fatu Makkah. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, utamanya untuk saya sebagai seorang guru dalam menjalankan di kehidupan sehari-hari, utamanya dalam hal lebih mengutamakan diplomasi daripada harus langsung kekerasan ya. Insya Allah minggu depan kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu haji wada. Apa itu haji wada? Haji terakhir ya. Haji wada merupakan haji terakhir. Insya Allah pekan depan kita bertemu lagi dengan materi yang berbeda. Mungkin itu saja dari saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.